Bayangkan, kamu berbuat baik tapi justru dibenci. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Ya. Kok kemarin kamu telat ke gereja sih? Iya kan ya, Ga? Oh gitu, itu mah aku waktu dalam perjalanan aku kayak bantuin orang gitu di tengah jalan. Emang boleh? Kalau Iya, hari Sabat ngebantuin orang? emangnya boleh ya? Kenapa nggak boleh? Yesus mengadakan tujuannya ya, mengadakan sebuah misinya, maka tujuan sebenarnya di tindakan yang terjadi pada hari Sabat itu adalah bagaimana Yesus mau menunjukkan bahwa ini loh juru selamat itu yang memang tugasnya untuk menyelamatkan bagi semua orang. Maka penting sekali bahwa kita ingin memahami bahwa ternyata hari Sabat itu Hai Gabriela, hai Gerena. Hai, Vel. Hai, Vel. Apa nih? Gav, Ya. kok kemarin kamu telat ke gereja sih? Iya kan ya, Ga? Oh gitu, itu mah aku waktu dalam perjalanan aku kayak bantuin orang gitu di tengah jalan. Emang boleh? Kalau Iya, hari Sabat ngebantuin orang? emangnya boleh ya? Kenapa nggak boleh? Ini kayaknya ada hubungannya nih sama pelajaran Cornerstone kita di pelajaran ke-10. Coba deh, salah satu dari kalian baca judulnya. Depan dan tengah. Nah, ini ada hubungannya nih pasti nih. Ada. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, boleh dong, Gav, promosiin. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone sama kayak kita, bisa banget untuk minta ke social media Hope Channel Indonesia atau bisa kontak di nomor yang ada di bawah ini. Oke, kita langsung baca aja deh ceritanya. Daripada kita bingung terus. Iya, bener banget. Siapa nih yang mulai, Gere? Garena Oke. deh. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka mempermasalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Wow, Jadi menarik banget dari ya. cerita ini aku tahunya sih orang-orang Farisi ini lebih mencari-cari kesalahan Yesus sih. banget. Jadi untuk cerita singkat dari cerita ini adalah pada hari Sabat itu Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan melihat seorang yang tangannya itu mati ataupun lumpuh. Ya. Terus orang-orang Farisi itu mengawasi, berharap Yesus melanggar aturan Sabat. Tapi Yesus tahu niat mereka, kalau misalkan mereka mau mengawasi Yesus dan berharap kalau misalkan Yesus itu melanggar aturan Sabat. Sampai pada akhirnya dia bertanya, di hari Sabat lebih baik berbuat baik atau jahat? Tapi semuanya diam pada waktu ditanya seperti itu. Itu kayak sama banget ya sama Gavrila. alasannya Gavrila, Iya. kenapa dia telat ke gereja. Benar. Nah, di cerita itu juga, Yesus menyuruh orang sakit itu mengulurkan tangannya, dan saat itu juga tangan dari orang itu pun sembuh, udah gak lumpuh lagi. Tapi bukannya orang-orang di sana bahagia, malah di sana orang-orang Farisi itu marah dan berencana untuk menyingkirkan Yesus. Nah, itu sih yang aku kaget banget. Kayak jahat banget ya mereka. Padahal Banget. Tuhan tuh berbuat baik kalau menyembuhkan orang, tetapi masih aja ada orang-orang yang Kalau aku cari kesalahan ada dia. di situ, aku pasti kaget banget. Ada yang bisa langsung menyembuhkan Benar-benar. tangan orang, tapi mereka malah ya karena emang pada dasarnya tuh mencari-cari kesalahan Iya ya. Jadi sih. apa aja yang mereka lihat tuh emang selalu salah. Soal salah gitu. di mata mereka ya. Sebelum kita lanjut belajar dan membahas pelajaran yang lebih dalam, mari kita saksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Tahukah kamu, peraturan yang dibuat para pemimpin Yahudi untuk menjaga hari Sabat itu sebenarnya bertujuan agar hari itu tetap suci. Tetapi sayangnya mereka lupa menyampaikan maksud yang lebih penting dari hari istirahat itu sendiri. Nah, misalnya nih, kalau ada tembok yang roboh, lalu menimpa seseorang di hari Sabat, kamu hanya boleh membersihkan puing-puing itu sedikit saja. Cukup untuk mengecek apakah orang itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Nah, kalau ternyata dia masih hidup, kamu baru boleh menolongnya. Tetapi, kalau mereka sudah meninggal, kamu harus menunggu sampai matahari terbenam, baru boleh mengurus jenazahnya. Nah, menurut kalian, gimana nih cerita yang Profesor bagikan? Menarik bukan? Tentu dong. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, di episode kali ini kita ditemuin lagi nih sama Pendeta Andreas Tambuna. Oh, kan masih nggak ada makasih. Halo, Halo, Pendeta. Halo Pak Pendeta. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Puji Pendeta. Puji Tuhan baik Pak Pendeta. Mantap. Oke. Pada saat ini kita sudah sampai di pelajaran ke-10 dengan judul Depan dan Tengah. Untuk ayat intinya terdapat di Markus 3 ayat 3 dan 4. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya, itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Oke, Pendeta, tadi kan kita udah baca ya ke dalam cerita, kita udah baca-baca, dan sekarang kita udah mempersiapkan pertanyaan juga nih, agar kita bisa mengerti pelajaran ini lebih dalam lagi. Sama. Ya, sama. Oh Pak Pendeta juga. Oke, mungkin dari kalian berdua ada yang mau tanya duluan? Fel? Aku deh. Oke, Oke. siap. Pak Pendeta. Ya, bagaimana Pak? Jadi apa yang Yesus tunjukkan tentang arti sebenarnya dari hari Sabat lewat tindakannya itu? Kayak ya kita. Ya, begitu kan? Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, apa yang Yesus lakukan? Kan Yesus waktu itu kejadiannya lagi masuk ke dalam bait suci kan ya, Ka'bah lah gitu istilah sekarang ya, gereja. Maka pada saat dia datang dan kejadian itu adalah hari Sabat, yang dimana biasanya
Yesus sendiri pun juga sering berbuat baik, Ya. ya kan? Sebenarnya sih gak hari Sabat aja, hari biasa pun Benar. juga. Tapi sebagaimana Yesus mengadakan tujuannya, ya, mengadakan sebuah misinya, maka tujuan sebenarnya di tindakan yang terjadi pada hari Sabat itu adalah bagaimana Yesus mau menunjukkan bahwa ini loh juru selamat itu yang memang tugasnya untuk menyelamatkan bagi semua orang. Jadi kejadiannya kan kalau dalam ceritanya pada saat Yesus datang, maka orang-orang apa namanya itu ya? Farisi ya? Farisi atau rabi-rabi ya? Rabi-rabi juga di situ. Ya, datang kepada Yesus dan sampai marah gitu kan, ngapain nih gitu ya. Karena ternyata cerita sebelumnya, maka Yesus bersama dengan murid-muridnya itu memetik gandum. Ya, jadi itu banyak cerita sebelumnya. Jadi ternyata para orang-orang Farisi ini, bahkan rabi-rabi ini melihat perjalanan Yesus untuk mencari celah mana salahnya Yesus. Nah ternyata ya apa yang Yesus tunjukkan sebenarnya tentang hari Sabat lewat tindakannya. Kan kadang-kadang hari Sabat, kalau kalian datang ke rumah ibadah, contohnya datang ke rumah ibadah di hari yang suci, biasa sampai gereja duduk baca atau duduk tidur biasanya dengar khotbah gitu ya. Tapi ternyata kejadiannya yang terjadi pada saat ini ya, banyak orang cuma datang ke gereja karena formalitas. Ya, dan bukannya formalitas, datang ke gereja lalu pulang gitu aja. Ya. Nah, kejadian yang Yesus lakukan kan, Yesus langsung datang ke orang yang sakit gitu ya. Nah, ternyata ini yang Yesus mau tunjukkan bagaimana hari Sabat itu dilakukan setiap harinya. Jadi hari Sabat itu bukan hanya berhenti dari kebiasaan yang biasa, tapi sebenarnya bagaimana kita dapat menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. Kayak contohnya ada orang kecelakaan di depan kita, kayak tadi ya. Siapa tadi yang bisa? Kecelakaan di depan kita pada hari Sabat. Apa yang kita lakukan? Tolongin. Tapi ternyata kenyataannya banyak orang pada saat orang jatuh di depan pada hari Sabat nggak ditolongin. Nanti dulu, ibadah dulu gitu ya. Lebih mengutamakan ibadahnya dibanding menolong orang lainnya, gitu ya, orang itu. Ya padahal Yesus setiap Sabatnya dia tetap menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itulah mengapa dikatakan hari Sabat itu ada untuk manusia, ya, bukannya manusia untuk hari Sabat. Oke, Pendeta, aku juga mau tanya nih. Gimana tanggapan sikap Yesus terhadap orang-orang yang hatinya keras? Gimana ya? Nggak tahu. Biasanya kan kalau ada orang kayak keras kan kita bilang jugul banget sih gitu ya. Kayak emosi gitu kan. Biasanya kita emosi banget kayak dikasih tahu, diingetin gitu ya. Tapi kayaknya keras kepala banget gitu. Nah, tapi dalam tadi pertanyaannya gimana sih respon Yesus? Respon Yesus. Memang pada saat itu Yesus, kalau dalam ceritanya dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus sendiri dengan bukan emosi tapi dengan sepertinya ingin menegur langsung kepada mereka. Ya. Maka Yesus pun juga merasa bahwa ini kalian lebih pentingin mana sih gitu ya? Lebih pentingin mana sih? Meskipun kalau dibilang sebagai manusia kan Yesus juga datang sebagai manusia pun juga punya emosi yang sama dengan kita. Ya, tapi bedanya adalah Yesus bisa kontrol emosinya gitu aja, gitu ya. Bisa kontrol emosi. Ada di sini nggak bisa kontrol emosinya. Ya. Kadang-kadang teman-teman pun juga kalau emosi kadang suka kebablasan gitu ya, saking kebablasan akhirnya kena ke orang rumah gitu contohnya. Tapi ingat bahwa apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat pada saat itu, memang Yesus reaksinya adalah menegur mereka yang meskipun dengan seperti marah gitu ya, tapi bukan marah yang tanpa ada arti. Tapi Yesus melakukan semuanya itu untuk menyadarkan kepada mereka bahwa ini bukan masalah tentang adat istiadat, bukan masalah yang nggak boleh menolong orang pada hari Sabat. Karena menurut orang Yahudi pada saat itu, bekerja menolong orang lain gitu ya, contohnya sampai menolong sampai berkeluar keringat pun juga gitu ya, bahkan berjalan sampai capek gitu, itu sudah bekerja namanya. Jadi memang perlu diperhatikan bahwa inilah bagaimana responnya Yesus menanggapi orang-orang
yang keras kepala gitu ya. Tapi bukan berarti Yesus membiarkan orang keras kepala begitu saja. Tapi Yesus juga tetap menegur mereka. Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa bukan itulah satu-satunya menjadi patokan iman mereka seperti itu. Oke. Makasih pendeta penjelasannya. Oke, pendeta. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, mengapa menolong ataupun menyelamatkan orang itu lebih penting daripada sekedar mengikuti aturan? Iya ya. Kenapa ya? Kenapa ya? lebih penting? Justru karena kita nggak tahu, makanya kita Kita tanya. tanya. Iya, justru gitu ya. Iya. Jadi kenapa sih menyelamatkan orang, menolong orang lebih penting daripada sekedar aturan yang ada? Memang pada dasarnya kalau misalnya nggak boleh menolong orang gitu contohnya, gimana dengan nasib para dokter contohnya? Contohnya rumah sakit ya, di rumah sakit ya hari Sabat berhenti semua. Buset. Ini orang yang lagi sakit gimana contohnya ya? Kan bingung juga kita kan. Ya, yang ada nanti ada yang lewat nanti jangan-jangan Benar. ya pada hari Sabtu itu, hari Sabat itu. Maka penting sekali bahwa kita ingin memahami bahwa ternyata hari Sabat itu memang Tuhan sediakan untuk mengembalikan diri kita kepada Tuhan lewat menyalurkan perbuatan baik kepada setiap orang. Jadi kalau misalnya contohnya hari Sabat ada orang di sekitar kita yang lagi butuh pertolongan, contohnya saya nggak ada, kita lihat gerak-geriknya ya, dia mau pulang tapi kayaknya nggak ada ongkos pulang contohnya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita kasih tumpangan contohnya. Contohnya ada juga yang lagi kelaparan contohnya, belum makan paginya, kita lihat mukanya udah kusam banget gitu, kasih udah kusam. Kan bisa kita lihat ya orang kelaparan mana orang ngantuk biasanya kan. Nah, dengan hal seperti itu, kita bisa lakukan untuk membantu mereka, memberikan pertolongan itu. Jadi bukan hanya sekedar simpati, ini dia, bukan hanya sekedar simpati, tapi juga empati. Ya kan? Oleh karena itu, di dalam pelajaran kita pun pada saat ini, maka menolong orang itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban kita. Karena Yesus pun juga dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah berhenti untuk menolong orang. Ya, jadi kalau misalnya peraturan, contohnya di peraturan itu nggak boleh minum hari itu gitu contohnya. Ya kalau misalnya memang ada orang dehidrasi, masa iya nggak kita tolong contohnya. Jadi jangan hanya terpatok dengan hal seperti itu saya, tapi kebutuhan manusianya itu sendiri memang harus kita bantu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Pendeta. Dika masih ada 2 lagi. Oke ya terakhir. Jadi, apa yang bisa kita pelajari tentang keberanian dari sikap Yesus dalam cerita tadi? Oke. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kedegilan gitu ya? Batunya orang itu gitu ya, rasa kerasnya gitu mereka. Apa yang kita pelajari pada saat ini? Maka pembelajaran kita pada saat ini menjelaskan bahwa jangan cuma di depannya saja kita merasakan bahwa kita ini orang yang pengikut Kristus, tapi ternyata di tengah di belakangnya ternyata enggak gitu ya. Ternyata hanya covernya aja gitu, hanya covernya aja. Tapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita enggak mencerminkan bagaimana kehidupan Yesus. Jadi jangan hanya pada saat hari Sabat baru berbuat baik. Itu dia. Ternyata hari-hari biasa pun juga harus berbuat baik. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Pendeta pun juga pernah kecelakaan motor, kecelakaan motor. Tapi entah mengapa hanya 1 orang doang yang bantu pada saat itu. Dan orang itu pun juga menolong bukan hanya pada saat dibantu untuk dipinggirkan saja, tapi sampai selesai semuanya dia yang temani. Nah, di satu sisi itu pun juga pendeta merasa bahwa apa jangan-jangan Yesus juga seperti ini dulu ya. Meskipun ada orang-orang di sekitarnya yang mencaci maki, masa boleh sih kerja hari Sabat? Masa boleh sih bergerak dengan banyak effort pada hari Sabat? Padahal kan memang tujuan Yesus adalah bagaimana kita dapat berbuat baik ya tanpa adanya memandang fisik. Gitu ya. Ingat ya, orang yang sakit ini kan adalah orang yang lumpuh. Ya. Kalau orang lumpuh kan pasti harus butuh pertolongan, butuh perhatian. Masa iya sih orang di sekitar ada orang lumpuh dibiarin gitu aja. tapi lihat ya, ternyata ini keadaan mirisnya keadaan dunia kita pada saat ini. Yang dimana orang seperti itu pun juga yang harus kita perhatikan, harus kita bantu, karena itulah yang Yesus ingin kita kehendaki. Oke, thank you Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Nah, kita tadi udah dengerin jawaban dan penjelasan dari Pendeta. Sekarang waktunya kita mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu?
Halo, nama saya Eldridge, kelas 11 dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Felix, saya kelas 11, saya dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Christopher Samuel Leonard Sinaga, saya kelas 11 dan saya dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo semuanya, nama saya William Manalu, saya kelas 11 dari SMA Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama saya Nehemia Aris, saya kelasnya dari kelas 11, saya sekolah dari Advent 1 Jakarta. Kalau dari aku, pilihnya yang orang yang kurang mampu diabaikan. Karena perilaku tersebut itu adalah sangat egois. Yang membuat saya marah, saya pilih yang D, orang yang kamu percaya mengkhianati kamu. Karena kalau misalnya kita percaya sama teman gitu, terus kita dikhianatin rasanya gak enak dan itu bisa buat sakit hati. Saya marah ketika orang yang aku percaya tiba-tiba mengkhianati aku. Karena rasanya aku seperti ditinggalkan begitu saja, seakan aku itu bukan apa-apa. Yang membuat saya marah, saya memilih orang yang saya percaya tapi mengkhianati saya. Karena orang yang sudah saya beri satu kepercayaan khusus, tapi dia mengkhianati saya, itu adalah suatu kekecewaan yang terbesar bagi saya. Saya memilih orang-orang yang berbohong melindungi kepentingan mereka. Kenapa? Karena menurut saya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat egois, lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain dan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi itu adalah respon teman-teman kita tentang satu pertanyaan itu. Yes, Nah, sekarang apa nih tanggapan kita mengenai pertanyaan yang sudah dipaparkan? Tadi kita kan udah diskusi ya. Aku D sih. Langsung jawab ya. Baru mau bilang, ayo Jadi, bareng-bareng. kalian marah itu kalau orang yang kalian percaya itu mengkhianati. Yes, that's right. Jujur sama sih. Sakit aja karena dia orang yang dipercaya. Karena kita nggak expect ya. Oke. Mungkin kalau pendeta ada jawaban lain. Iya, saya juga nggak expect ya sama Nggak jawaban kalian. expect. Jawaban dia semua ya. Nggak expect. Kalau pendeta jawaban yang B. Oh, B. Orang-orang yang kurang mampu diabaikan. Aduh, itu kesel banget. Aku juga sih Itu relate sih. juga. Sebenarnya Semuanya. Semuanya sih, tapi yang lebih relate mungkin. Iya, relate sama kita mungkin Z. Gitu. Z. D. Oke. Jadi tadi kita udah baca-baca. Sebenarnya harusnya kita udah ngerti ya tentang pelajaran kita pada episode kali ini. Cuman kurang lengkap kalau kita belum mendengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh That's pendeta. right. Oke. Baik, menjadi kesimpulan kita di pelajaran yang ke-10 ini adalah bagaimana Yesus menjelaskan sebenarnya Sabat itu untuk siapa dan bagaimana. Terkadang kita tidak mengerti bahwa Sabat itu sebenarnya diadakan untuk kita dapat mengenal akan Yesus Kristus bukan hanya secara iman kerohanian kita, secara pikiran kita, tapi juga bagaimana dengan tindakan kita. Sebagaimana Yesus melihat bahwa orang-orang hanya mementingkan akan kepentingannya sendiri, maka Yesus tidak memikirkan hal seperti itu. Namun Yesus mementingkan bagaimana untuk dapat menyelamatkan orang lain, orang-orang di sekitarnya, orang-orang terdekatnya. Begitu juga dengan kita. Ingat bahwa Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Oke, Pak Pendeta, kan tadi udah kasih kesimpulan, kita boleh minta Pak Pendeta untuk doain teman-teman yang di rumah dan kita yang di studio. Oke. Dan pelajarannya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah yang Kau berikan bagi kami, terlebih khusus untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan, bahkan apa yang Tuhan inginkan dapat kami mengerti dalam hari Sabat, bahkan untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, meskipun kami masih sangat muda, namun kiranya Tuhan dapat membantu para remaja untuk dapat mengerti sebagaimana mereka belajar daripada kebiasaan yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati juga bagi seluruh anak-anak Cornerstone,
baik yang pada saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka, sehingga mereka pun juga dapat disembuhkan oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami. Karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Terima kasih Thank you, pendeta. pendeta. Oke. Semoga teman-teman yang di rumah bisa mengerti akan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.